masakan ibu itu masakan yang aneh. Aneh karena dia itu nggak mewah dan dia juga nggak yang enaknya itu kebangetan, enggak. Tapi masakan ibu itu ya hangat dan ngangenin. Buat kalian yang rantau, pasti tahu rasanya kangen masakan ibu yang dulu sering kita bilang, ini lagi. Tapi ternyata, nasi goreng pagi yang keasinan itu masih lebih nikmat daripada nasi padang yang lauknya bisa kita pilih sesuka hati. Sayur sop yang isinya cuma kol sama kentang itu ternyata lebih spesial daripada zupa sup yang bikin kita rela antri. Tapi sekarang coba kalian bayangin. Gimana kalau kalian tidak boleh lagi makan masakan ibu? Bukan karena jauh, tapi karena kalau kalian tetap memakannya, ibu kalian bisa meninggal. Berlebihan? Enggak. Pria ini mengalami hal itu. Setiap kali dia makan masakan ibunya, ada angka yang muncul depan matanya. Dan itu selalu berkurang 1 setiap kali dia makan masakan ibunya. Dia pikir itu awalnya cuma halusinasi. Sampai akhirnya dia sadar kalau angka itu adalah umur dari ibunya. Angka yang terus berkurang setiap kali dia menyuapkan masakan ibunya ke mulutnya sendiri. Dan karena itulah, dia memilih untuk berhenti makan. Dia berhenti makan masakan ibunya. Apakah itu keputusan yang tepat? Mari kita cari tahu. Jadi, begini ceritanya. Sebagai anak yatim piatu, Hamin bisa dibilang cukup beruntung. Sebab setidaknya ia masih punya ibu yang baik dan kakak laki-laki yang sangat menyayanginya. Hingga suatu hari, keberuntungannya itu bertambah 1 lagi. Dia tiba-tiba seperti punya kekuatan supranatural, di mana dia bisa melihat angka-angka aneh ketika dia sedang makan di rumah. Sedangkan ketika dia makan di luar, kekuatannya itu seperti tidak muncul lagi. Takut mengira itu cuma halusinasi, Hamin pun sudah mencoba memeriksakannya. Tapi menurut dokter, Hamin malah dikira gila. Sejenak Hamin baru menyadari kalau angka-angka itu hanya muncul ketika dia menyantap masakan ibunya. Dan singkat cerita, ketika ibunya sedang bekerja di warung temannya, tiba-tiba iya, kakak laki-laki Hamin ternyata tertabrak mobil saat dia terlambat ke sekolah. Jika saja ibunya tidak memaksa kakaknya makan lebih lama, mungkin kakaknya masih bisa ada sampai hari ini. Namun gara-gara ibu yang selalu menyuruh anak-anaknya sarapan, Hamin malah kehilangan satu-satunya saudara yang ia punya. Iya, ibu tahu, semua memang salah ibu. Namun makanlah dulu, kakakmu pasti tidak ingin kita terlalu lama bersedih. Darah Hamin seperti ingin mendidih. Karena kenapa ibunya masih bisa makan ketika anaknya baru saja pergi? Sampai lagi-lagi, ia kembali melihat angka-angka yang semakin berkurang setiap ia makan masakan ibunya. Dan Hamin baru tahu bahwa yang bisa melihat angka itu hanyalah dirinya. Jadi sewaktu ibunya bertanya ada apa, Hamin cuma bisa mengarang alasan. 1 bulan selepas kakaknya tiada, Hamin sudah coba mengikhlaskannya. Dan ia pun sudah bisa makan lagi seperti bersama kakaknya dulu. Akan tetapi, setelah ia mengambil nasi, tiba-tiba kenapa tiba-tiba Hamin bisa melihat arwah ayahnya? Ada apa? Sekilas rasanya seperti mimpi. Tapi pagi itu, Hamin akhirnya baru merasakan bagaimana hangatnya makan bersama ayahnya. Pertama, sang ayah ingin agar Hamin bisa maafkan ibunya. Jika kakaknya pergi, pasti ada sesuatu yang sudah Tuhan ia siapkan sebagai gantinya. Ibumu juga pasti tidak percaya kalau anak sulungnya harus pergi secepat ini. Dan sekarang yang dimiliki ibumu hanyalah kamu. Yang kedua, sang ayah seakan paham dengan pertanyaan yang terus menghantuinya. Pasti Hamin terus bertanya, apa arti angka yang terus berkurang setiap ia makan masakan ibunya? Dan sayangnya, jawaban dari ayahnya langsung buat Hamin terdiam. Kata ayahnya, itu adalah usia ibunya. Setiap Hamin makan 1 masakan setiap harinya,
Begitu pula dengan sisa umur ibunya yang terus berkurang. Sang ayah juga tidak bisa bantu Hamin. Tapi percayalah, bahwa suatu hari nanti, Hamin pasti mengerti kenapa Hamin diberi kekuatan ini. Dan benar, ketika Hamin terbangun, ternyata semua tadi hanyalah mimpi. 야, 오늘 우리 엄마 아파서 도장 못 샀다. 너 그거 좀 같이 먹자. 에이, 나 이거 또 엄마 핑계. Sejak diberitahu ayahnya tentang arti angka yang dilihatnya, Hamin sengaja tidak memakan bekal ibunya. Ia takut kalau usia ibunya semakin berkurang jika ia memakan masakan ibunya lagi. Karena bingung harus bagaimana, Hamin pun tiba-tiba bertanya, apa tindakan teman-temannya kalau usia ibu mereka terus berkurang saat kita makan masakannya? Jelas mereka tidak mungkin memakannya. Dan rasanya tidak mungkin ibu kita tidak memasak untuk anak-anaknya. Tapi jika kita selalu mengajak ibu kita makan di luar, seharusnya nggak apa-apa kan? Dan itulah jawabannya. Maka daripada ibunya menyusul kakak dan ayahnya, Hamin pun selalu mengajak ibunya makan di luar. Untuk apa kita boros seperti ini? Bukankah ibu selalu masak untuk kamu? Tanya sang ibu ketika 1 minggu ini mereka selalu makan di luar. Apakah Hamin lupa kalau ibunya cuma jadi pembantu di warung temannya? Dan setelah tidak punya alasan mengajaknya makan di luar terus, Hamin terpaksa harus menghindari ibunya. Setiap ibunya memasak sup daging kesukaannya. Lalu di saat tahun depan ia harus kuliah, tiba-tiba ia punya ide agar ia tidak perlu serumah lagi dengan ibunya. Ide itu adalah kuliah di Seoul. Inilah satu-satunya jalan agar Hamin tidak perlu lagi makan masakan ibunya. Tanpa pernah menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, Hamin cuma bisa beralasan kalau di Seoul ada kampus dengan beasiswa yang cocok untuknya. Intinya setelah ia lulus, pasti Hamin bisa kaya raya dalam waktu kurang dari 3 tahun. Dan baiklah, ucap sang ibu. Tapi minimal, Hamin harus makan masakannya sekali ini saja. 6 tahun berlalu dengan cepat. Alias tidak terasa, kini Hamin sudah bekerja di Seoul. Seperti pesannya kepada ibunya dulu. Ya meskipun dia harus bekerja sebagai sales soju, tapi paling tidak dia sudah bisa hidup mandiri di kota. Terlebih, dia pun sudah memiliki pacar bernama Eunsil. Seorang ahli gizi yang selalu perhatian dengan kesehatan Hamin. Sejak jatuh cinta di bangku kuliah, Eunsil sudah bisa melihat Hamin belajar memasak secara otodidak. Memangnya kenapa Hamin tidak mau makan masakan ibunya? Bukankah Hamin sendiri yang bilang bahwa masakan ibunya adalah masakan paling enak di dunia? Lagi pula, kalau cuma masak mie begini, kenapa harus nonton tutorial segala? Apalagi yang ditonton selalu ibu-ibu itu, ucap Eunsil di meja makan. Itu panjang ceritanya. Hamin memang suka dengan masakan ibunya. Tapi semenjak kakaknya tiada, Hamin masih trauma setiap makan sup daging buatan ibunya. Dan kalau soal ibu-ibu di tutorial itu, Hamin merasa sedikit lega karena cara memasak dan rasa masakannya mirip dengan resep ibunya dulu. Intinya, hubungan Hamin dengan ibunya tidak bisa dirangkum hanya dari satu masakan saja. Atau dengan kata lain, jika Eunsil ingin tahu sekompleks apa hubungan Hamin dan ibunya, Eunsil harus mengenal ibu Hamin lebih dekat. 누구세요? 누구세요? Baru kemarin Eunsil membahas ibu Hamin, ternyata esok paginya mereka berdua saling mengenal. Setelah mencicipi masakan calon mertuanya, Eunsil akhirnya percaya kalau masakan ibu Hamin memang sangat lezat. Bahkan seingatnya, ia tidak pernah mencoba kimchi dan sup daging seenak ini. Sembari makan, tiba-tiba ibu Hamin ingin tahu di mana orang tua Eunsil. Meski tidak mau membahasnya, tapi Eunsil akhirnya bercerita kalau kedua orang tuanya meninggal karena sebuah kecelakaan. Dan sejujurnya, Eunsil sangat terharu ketika ibu Hamin sangat baik kepadanya. Di dalam hatinya, Eunsil menduga pasti Hamin adalah anak paling bahagia di dunia. Sebab ia punya ibu yang baik dan sangat penyayang. Apalagi masakannya sangat enak. Sementara pacar dan ibunya jadi semakin dekat, hari itu ada satu tantangan dari bos Hamin di kantor.
Katanya, jika ada yang bisa menjadikan ibu-ibu ini sebagai bintang iklan soju mereka, akan ada bonus jutaan won sebagai hadiahnya. Melihat dua temannya merasa ragu, disitulah Hamin yang akan mencobanya. Sang bos heran, kenapa Hamin sangat bersemangat? Itu karena dia akan segera melamar pacarnya, ucap dua temannya. Anak muda, belum tahu saja sesusah apa menyiapkan pernikahan, ucap bosnya sambil tersenyum. 안녕하세요. 한량 왔습니다. 아이고야, 아이고 가 있어. Demi menabung biaya lamarannya, Hamin akan melakukan apapun, sekalipun jika ia harus membujuk ibu-ibu itu. Sekali dua kali ia memang harus ditolak. Namun setelah melihat kerja kerasnya yang pantang menyerah, barulah Hamin dipercaya untuk menjadi pelayan di warungnya. Bahkan tak jarang, Hamin rela bekerja tanpa bayaran, asalkan ibu itu setuju untuk bekerja sama dengan kantornya. Dan jika selama ini Hamin cuma melihat skill ibu ini di TikTok, maka malam itu ia pun melihatnya sendiri. Bagi rezeki nomplok yang tidak akan tertukar, akhirnya ibu-ibu itu bersedia menjadi bintang iklan soju mereka. Dan siapa yang bisa melakukannya kalau bukan Hamin? Di sana Hamin benar-benar bahagia. Bahkan dia berkata bahwa dia akan mengundang mereka semua ke lamarannya nanti. Seperti dihujani banyak keberuntungan, ternyata bukan cuma modal lamarannya yang sudah terkumpul. Namun pasangannya ternyata sangat mendukung Hamin, tanpa melihat apa pekerjaan Hamin sekarang. Sehingga bukan hal yang aneh di saat masakan Ensil bisa mengalihkan dunianya. Jadi meskipun Ensil tidak memberitahu siapa yang mengajarinya memasak, tapi Hamin sudah paham bahwa pasti ibunya yang telah memberitahu semua makanan kesukaannya. Dari resep pemberian ibu Hamin, Ensil benar-benar belajar untuk membuat Hamin semakin menyukai masakannya. Mungkin resep kimchi ini terlihat sederhana bagi orang lain. Tapi bagi seseorang yang tidak pernah disayangi sebesar ini oleh seorang ibu, hal itu perlahan jadi membuat Ensil yakin bahwa Hamin adalah jodohnya. Tidak sampai situ, Hamin pun jadi mengerti kenapa Tuhan menjodohkannya dengan wanita sebaik dan secantik Ensil. Selain pintar memasak seperti ibunya, Ensil juga sangat pengertian ketika Hamin bilang bahwa ia masih menabung untuk membeli apartemen yang lebih luas. Hamin berjanji bahwa setelah tabungannya terkumpul, pasti tahun depan mereka akan segera hidup bahagia. Seperti sebuah janji yang manis, tepat di akhir tahun ini, diam-diam Hamin sudah menyiapkan sesuatu untuk kekasihnya. Sebab seperti yang ia bilang, Hamin benar-benar serius untuk 남편 말고 평생 네 편 할게. Di momen sakral ini, Hamin percaya bahwa Ensil akan menerimanya. Sebenarnya, langkahnya tinggal selangkah lagi. Namun, tiba-tiba Ensil berkata bahwa ia punya satu syarat. Ia akan menerima Hamin jika ia mengajak ibunya tinggal bersama mereka. Beberapa waktu Hamin cuma bisa mematung, sebab ia tidak mungkin tinggal bersama ibunya atau semua bentengnya akan goyah di hadapan masakan ibunya. Iya, sebenarnya Hamin ingin jujur, tapi ia takut kalau Ensil menganggapnya gila. Jadi terpaksa Hamin berkata bahwa ia tidak bisa menyanggupi syarat itu. Dan mendengarnya hati Ensil sangat sakit. Bukankah Hamin tahu bahwa satu-satunya keinginannya di dunia hanya ingin memiliki keluarga yang lengkap? Aku pikir kamu mengenalku luar dalam, tapi ternyata aku salah, ujar Ensil sebelum meninggalkannya. Apakah Hamin bodoh? Tanya kedua temannya. Bukankah kamu mencintainya? Lagi pula, apa salahnya mengajak ibumu tinggal bersama kalian? Sudahlah, sekarang kejar dia dan jelaskan perasaanmu. 여기서 뭐해? Jangan bilang kamu menungguku semalaman di sini, tanya Ensil khawatir. Senyum kecil Hamin seolah mengiyakannya. Kalau kamu serius denganku, temui aku di jam pulang kantor.
Sementara itu, ketika Amin sedang mencari sarapan, pandangannya langsung tertuju pada sebuah nasi instan. Nama nasi itu adalah masakan rumahan ibu. Walau bukan ibunya yang memasak, namun memorinya seakan rindu menikmati sesuatu yang harus dia hindari demi keselamatan ibunya. Dan hal itulah yang malamnya Amin ceritakan kepada pacarnya. Ia jujur bahwa ia bukannya tidak mau mengajak ibunya tinggal serumah. Tapi setiap kali Amin memakan masakan ibunya, Amin bisa melihat usia ibunya yang terus berkurang. Jadi karena alasan itulah, Amin sudah tidak mau memakan masakan ibunya. Dan seperti ketakutannya, jawaban Ansil memang tidak percaya. Ia tahu pasti Amin hanya mengarang alasan agar mereka tidak menikah. Kalau memang begitu, Ansil tidak akan mengganggunya lagi. Esok paginya, Ansil ternyata langsung menceritakan soal angka itu kepada ibu Amin. Namun tiba-tiba, dengan penerbangan paling cepat ke Busan, akhirnya Amin langsung mencari di mana ibunya. Tapi kata bibinya, ibu Amin belum bisa ditemui. Di dalam hatinya, Amin cuma bisa bertanya-tanya, kenapa ibunya tidak pernah cerita bahwa ia sakit. Sampai tiba-tiba, ia teringat dengan ayahnya yang bilang, kalau ibunya akan meninggal di saat angka itu berubah menjadi 0. Maka tanpa membuang waktu, malam itu Amin segera pulang untuk memakan masakan ibunya. Ia terpaksa melakukannya karena ia ingin memastikan berapa sisa waktu yang ibunya punya di dunia. Sebab sejak terakhir ia pergi, Amin tidak ingat dengan angka yang dilihatnya waktu itu. Sambil memakannya, Amin hanya bisa menangis. Ia takut apabila ini adalah masakan terakhir ibunya. Ia takut masakan ini adalah masakan terakhir yang bisa ia makan. Dan tepat di tengah rasa cemasnya, ternyata akhirnya Amin lega setelah tahu kalau masih ada 120 hari lagi. Dan sesaat kemudian, bibinya memberitahu kalau ibunya sudah sadar. Ketika di rumah sakit, ibunya seperti tidak senang melihat Amin datang. Namun di saat bibinya keluar, barulah ibu Amin bertanya, apakah Amin terpaksa datang ke sini? Saat mendengar itu, Amin jelas kesal. Tapi karena ia sangat khawatir, Amin lalu bertanya, kenapa ibunya tidak rutin periksa ke dokter? Bukankah Amin selalu mengirim uang setiap bulan? Ibu tidak pernah memakai uangmu, jawab sang ibu tiba-tiba. Ibu mungkin hanya memakainya untuk makan sehari-hari. Tapi sisanya, ibu tabung untuk pernikahanmu kelak. Mendengar itu, Amin cuma bisa terdiam. Kini gantian ibunya yang bertanya, kenapa Amin tidak berubah? Kenapa ia masih memakai alasan tentang angka aneh itu kepada Ansil? Sebenarnya, sewaktu Amin SMA, ibunya sudah curiga karena Amin tidak pernah mau makan masakannya lagi. Dan yang mengiris hatinya lagi adalah saat ia melihat sendiri, bekal yang ia masak selalu Amin buang begitu saja. Bukan ibu tidak mengerti, ucap Amin dengan kesal. Angka yang selalu berkurang itu adalah ketakutannya selama ini. Ia benar-benar takut jika ibunya harus pergi secepat itu. Dan inilah yang membuat Amin tidak pernah mau menceritakannya kepada ibu. Amin tahu, pasti ibunya dan Ansil akan menganggap Amin aneh. Amin pun sebenarnya tidak ingin menyakiti hati ibunya dengan membuang semua bekalnya. Namun jika tidak begitu, ibunya pasti sudah tiada dari lama. Dan daripada mereka saling menyakiti, Amin pun terpaksa pulang saat itu juga. Jauh di dalam hatinya, ibu Amin bukannya tidak mau percaya dengan kekuatan anaknya. Tapi apakah Amin pernah berpikir
bahwa bahasa cinta ibunya adalah melihat anaknya sudah makan dan tidak kelaparan. Ibunya pun sebenarnya tidak masalah jika anak tercintanya harus bekerja di kota. Tapi tak bisakah Hamin menghargai makanan yang ia masak dengan sepenuh hati? Dan bila umurnya sudah berkurang, ibunya tidak akan menyesal asalkan Hamin tidak menolak semua masakannya. Akan tetapi, bila dengan mengabaikan masakannya Hamin jadi lebih bahagia, sang ibu hanya bisa berharap semoga suatu saat nanti anaknya bisa makan masakannya lagi. Sementara itu, setelah Ansil diberitahu kalau Hamin baru saja menjenguk ibunya, Ansil turut senang karena berarti Hamin masih mempedulikan sang ibu. Dan entah kenapa, di saat Ansil melewati warung kesukaan mereka berdua, tiba-tiba ia jadi merindukan momen bersama Hamin. Mungkin masakan di warung ini cukup sederhana. Namun yang membedakannya adalah Ansil ingat kalau Hamin pernah keluar dari warung itu hanya demi mencarikan sayur yang Ansil mau. Dan karena ingatan manis itulah, Ansil rasa ia masih menyimpan cintanya untuk Hamin. Dan mungkin ia saja yang egois selama ini. Maka setelah ia minta maaf, Ansil sengaja mengajaknya makan malam berdua. Tentunya dengan samyang kesukaan Hamin, yang resepnya Ansil pelajari dari ibunya. Ditambah lagi dengan potongan kimchi yang rasanya langsung mengingatkannya dengan masakan ibunya di rumah. Namun dikala senyum Hamin baru mereka, tiba-tiba detik itu juga Hamin curiga dengan kimchi yang ia makan. Sebab tidak mungkin angka itu muncul lagi. Dan ketika Hamin memastikan dari mana kimchi itu, Ansil pun jujur kalau ibunya lah yang bawakannya tempo hari. Ansil dilarang jujur karena ibunya ingin Hamin menikmati masakannya seperti dulu. Apakah kini Ansil percaya dengan angka yang selalu ia lihat? Karena jika Hamin bohong, tidak mungkin ia tahu bahwa kimchi tadi adalah masakan ibunya. Jika sudah seperti ini, pertanyaan Hamin hanya satu. Kenapa Ansil tega membohonginya? Apakah Ansil tidak tahu tentang betapa menakutkannya ketika kita bisa melihat berapa sisa umur orang yang kita sayangi? Sebagai seorang anak yang sudah dewasa, tidak jarang kita jadi lupa dengan semua kebiasaan kita waktu kecil. Dan ketika Hamin menjauh dari semua orang, di sana ia baru merindukan sosok ibu yang sangat ia sayang. Terutama ketika ia melihat kukunya yang sering ia gigit sendiri. Jika diingat, dulu ternyata masih ada ibunya yang selalu merapikan kukunya dengan lembut. Tapi sekarang, untuk sekedar menanyakan kabar ibunya, Hamin hampir tidak pernah. Maka, ketika ia sudah tidak punya siapa-siapa lagi, Hamin pun langsung menghubungi ibunya. 잘 올라갔나? 밥은 먹나? 엄마. Tidak ada kata lain yang bisa menggambarkan tentang betapa rindu dan sendu hatinya saat ini. Jika sebelumnya Hamin terus mencari cara agar ibunya selamat, kali ini sepertinya ia menyerah. Ia ternyata tidak bisa bohong bahwa ia sangat ingin makan berdua lagi dengan ibunya. Atau lebih tepatnya, ia ingin menghabiskan sisa waktu ibunya dengan kembali ke rumah. Esok paginya, Hamin baru ingat kalau usia ibunya ternyata sudah semakin berkurang. Oleh karenanya, ia ingin menemui Ansil untuk menyampaikan sesuatu. Sebelumnya, Hamin minta maaf karena malam kemarin dia terlalu emosi hingga meninggalkannya sendirian. Ia akhirnya sadar bahwa Ansil tidak berniat membohonginya sama sekali. Bahkan Ansil justru ingin agar hubungan Hanin dan ibunya kembali harmonis. Jadi karena alasan terakhir itulah, Hamin sudah memutuskan untuk kembali ke rumah ibunya. Dan di momen itu pula, Hamin kembali sadar kalau dari awal ternyata Hamin adalah anak yang egois. Dan sekarang, Hamin bisa mengerti
kalau waktu bersama orang tercinta tidak selalu ada. Jadi sebelum ia terlambat, Hamin ingin melalui setiap harinya dengan membahagiakan sang ibu. Bahkan jika ia harus makan masakan ibunya di sisa waktu ibunya. Dan ini artinya, Hamin juga ingin bilang bahwa ia mungkin tidak akan kembali ke Seoul lagi. Ia sangat mencintai Ansil. Namun Hamin rasa Ansil layak bersama pria yang lebih baik darinya. Dan sebelum Hamin pergi, ia hanya ingin berterima kasih untuk semuanya. Dan semoga perpisahan ini bisa melegakan mereka berdua. Bagai kertas basah yang rawan robek, begitulah hati Hamin saat Anda kembali. Sebab entah kenapa, ia malah melihat banyak ibu dan anak yang saling memeluk rindu. Apakah ini tanda bahwa pilihannya kembali adalah pilihan yang tepat? Saat Hamin sudah dekat dengan rumah, ia bisa melihat ibunya dari jauh. Akan tetapi ketika Hamin menyapa sang ibu, kenapa ibunya seperti tidak mengenalnya? Dan meskipun Hamin memberitahu kalau dia adalah anaknya, ternyata ibunya malah bilang bahwa kedua anaknya sudah lama tiada. Kata sang ibu, dia sama sekali tidak ingat dengan Hamin. Dengan tatapan serius, Hamin bertanya, apakah ibunya benar-benar lupa ingatan? Hingga akhirnya ketika Hamin sangat khawatir, ternyata 아버지, 돌았나? 엄마 돌았나다 뭐. 놀랬다 이거. hampir saja jantung Hamin terlepas. Ternyata ibunya sengaja begitu, semata-mata agar dia tahu apakah putranya masih peduli kepadanya atau tidak. Dan baiklah, sebagai hadiahnya, sang ibu akan segera masak sup daging kesukaan Hamin. Bagi merasakan surga dunia, hari itu akhirnya Hamin bisa merasakan lagi masakan ibunya. Matanya tiba-tiba basah ketika sup daging yang ia makan terasa sama enaknya seperti pertama kali Hamin memakannya. Dan walau usia sang ibu berkurang lagi, namun setidaknya ia sudah berani menghadapi ketakutannya selama ini. Seperti mengulang masa nostalgianya, malam itu Hamin sangat terharu, sebab ibunya masih mau motong kukunya seperti dulu. Dan di tengah momen itu, tiba-tiba Hamin bertanya, kenapa ayahnya pergi setelah Hamin lahir? Ayahmu sudah lama mengidap kanker lambung. Dan tepat setelah kamu lahir, sayangnya kanker ayahmu sudah menyebar ke seluruh tubuhnya. Mendengarnya, Hamin merasa cukup lega. Karena pertanyaannya selama ini akhirnya terjawab. Dan tanpa memberitahu niatnya kembali, Hamin hanya bilang bahwa ia baru mendapat cuti 2 bulan. Mengingat proyeknya yang berhasil bulan ini. Dan sebelum masa cutinya berakhir, Hamin hanya ingin makan masakan ibunya sampai liburnya selesai. Kini setiap hari, Hamin seakan tidak mau memikirkan lagi usia ibunya yang terus berkurang. Baginya, apa yang ia nikmati sekarang sudah lebih baik dari rasa sepinya selama jauh dari sang ibu. Sementara itu, terlepas dari sikap Hamin yang tiba-tiba berubah, hari itu Ansil terpikir untuk mendukung keadaan Hamin. Dan tepat ketika Ansil sedang menuju rumah Hamin, tiba-tiba ibunya ingin tahu bagaimana kabar hubungan mereka. Akan tetapi dikala ibunya mendengar sesuatu, tiba-tiba saja ia terduduk lemas. Ia tidak menyangka bahwa anaknya punya rahasia yang selama ini ibunya takutkan. Begitupun dengan Ansil, yang begitu paham mengapa Hamin tiba-tiba ingin menemani ibunya. Dan malam itu, sikap ibunya sudah tidak mungkin berbohong. Ia sengaja membuang semua makanan karena Hamin tidak mungkin bisa makan masakannya lagi. Kenapa harus begitu? Tanya Hamin tiba-tiba. Apa maksud ibu? Sudahlah, tidak perlu pura-pura sehat lagi. Apakah kamu pikir ibu tidak tahu kenapa kamu tiba-tiba kembali? Dan meskipun Ansil tidak memberitahu, ibu sudah lama mengkhawatirkanmu. Dan dengan lembut, tiba-tiba sang ibu mendekatinya sambil berkata,
수술 받아라. Meski sang ibu sudah tahu apa penyakit anaknya, tetap saja Hamin masih pura-pura sehat. Ibu tidak perlu berkata seperti itu, karena aku baik-baik saja, Ibu, ucap Hamin sambil menahan derai tangisnya. Selagi Hamin masih keras kepala, tiba-tiba sang ibu berlutut di depannya. Sang ibu tidak keberatan asal anaknya mau menjalani operasi. Dia tidak bisa ditampik. Ayahnya 30 tahun lalu ternyata berlaku persis di depan ibu Hamin. Meski sempat dioperasi, ayahnya memang tidak selamat. Dan ibunya juga mengerti kenapa Hamin tidak mau dioperasi. Barangkali Hamin juga takut bahwa ia tidak akan selamat. Tapi, bukankah takdir kita bisa berubah? Ibu Gini sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Kalau kamu masih keras kepala, apakah kamu ingin menyusul ayah dan kakakmu? Dan meskipun ibunya sudah memohon, namun jawaban Hamin tetap sama. Dia merasa bahwa kematian sudah ada di depannya. Bumi yang kini ia pijak rasanya sudah runtuh. Persis seperti ibunya, yang kini sudah tidak tahu apa yang harus ia lakukan agar anaknya bisa sembuh dari kanker lambungnya. Dan sekalipun Hamin menyangkalnya, Hamin juga tahu bahwa kenyataan itu memang benar. Kejadiannya ternyata sudah berlangsung 1 bulan yang lalu, ketika ia selesai minum-minum bersama teman kantornya. Waktu itu ia pingsan karena perutnya teramat sakit. Mungkin hanya diare atau kebanyakan minum. Namun saat ia periksa, ternyata dokter berkata bahwa Hamin telah mengidap kanker lambung stadium akhir. Dokter tahu bukan karena Hamin bekerja di kantor suju saja, melainkan ada riwayat turunan dari kanker ayahnya. Dan menurut dokter, usia Hamin paling lama 1 bulan lagi. Sebab semakin muda usianya, ternyata penyebaran kankernya bisa semakin cepat. Setelah ia tahu usianya tidak panjang lagi, pikirannya langsung terarah kepada ibu dan pacarnya. Di satu sisi ia sadar bahwa umur ibunya ternyata lebih lama darinya. Sedangkan di sisi lain, Hamin sangat mencintai Ansil. Jika memang Tuhan ingin mengambil nyawanya, kenapa rasanya secepat ini? Mengapa di saat 2 orang yang ia cintai masih ada, Hamin justru tidak bisa bersama mereka? Dan iya, sebenarnya obrolannya dengan Ansil waktu itu adalah tentang keputusannya untuk menyudahi hubungan mereka. Ia tidak mau jika anak mereka nanti harus kehilangan ayahnya. Apalagi kanker yang dia alami adalah penyakit genetik. Jadi apapun yang bisa Hamin lakukan sekarang, hanyalah berharap semoga ada pria lain yang lebih baik, agar Ansil tidak berakhir sendirian seperti Hamin. Kalau saja waktunya bisa lebih lama dari usia sang ibu, mungkin Hamin akan lebih bahagia sebelum ia meninggalkan dunia ini. Tapi sayangnya, di saat umur ibunya tinggal 5 hari lagi, Hamin tidak tahu berapa hari lagi ia masih bisa hidup di dunia. Begitupun rasanya yang kini melanda hati ibunya, yang hanya bisa memandangi anaknya dalam tidur. Apakah masih sempat jika mereka bertukar waktu sebelum mati? Rasanya, jika umurnya harus tiada 5 hari lagi, ibunya ingin menggantikan umur anaknya yang tidak lama lagi. Dan di sisi lain, Ansil pun hanya bisa memandangi video masak yang selalu pacarnya tonton. Mungkin jika waktu Hamin masih panjang, ia yakin mereka bisa masak bersama lebih sering. Di momen terakhir ini, ibu Hamin hanya bisa meminta Ansil untuk membujuknya operasi. Sang ibu sudah hampir menyerah. Ia sudah meminta Hamin berkali-kali, tapi Hamin tidak pernah mau. Dan ibu yakin, Ansil pasti bisa mengajak Hamin untuk operasi kankernya. Pasti, Ansil pasti akan membujuknya. Dan kali ini Ansil ingin bertanya, apakah ibu mencintai Hamin? Itu jelas jawabnya. Kenapa Ansil bertanya seperti itu? Jika memang mereka berdua mencintainya,
kenapa mereka tidak mempercayai Hamin tentang angka yang dilihatnya. Ansil yakin, jika mereka mau percaya, siapa tahu akan ada keajaiban untuknya. Maka tanpa membuang waktu lagi, Ansil pun segera menemani Hamin makan untuk terakhir kalinya. Di momen ini, Ansil sengaja makan lebih lahap, agar Hamin bisa lebih menghargai hidupnya. Dan di saat itulah, Hamin tiba-tiba ingin tahu, kenapa Ansil kembali lagi. Bukankah ia sudah tahu kalau Hamin akan segera pergi? Justru karena itu, jawab Ansil. Aku mencintaimu. Dan itu sebabnya aku ingin memintamu untuk bertahan sedikit lebih lama. Ansil tahu kalau Hamin sudah kehilangan semangat hidupnya. Tapi kenapa Hamin tidak mencoba operasi sekali saja? Bukankah Hamin tahu bahwa ia dan ibunya sangat ingin Hamin terus hidup? Dan iya, Hamin tahu itu. Ia pun sangat ingin membalas cinta mereka untuknya. Tapi jika ia boleh meminta satu hal, Hamin rasanya ingin tiada. Ia ingin tiada tepat di saat angka itu tinggal 1 hari lagi. Dia ingin setelah ia tiada, ia bisa melihat ibunya berkumpul di atas sana. Tidak, itu tidak boleh, ucap Ansil. Seakan ia tahu bagaimana cara menghilangkan ketakutan Hamin. Apakah Hamin pernah mendengar istilah Latin yang berbunyi Animus Fortuna Sequitur? Dan sebelum Hamin menjawabnya, Ansil bilang, artinya adalah keberuntungan hanya berpihak kepada mereka yang berani. Ia tahu bahwa harapan Hamin mungkin tertutupi kabut. Namun sekali saja, tolong lakukan ini demi ibumu dan aku. Seakan tak kuat menahan air matanya, Hamin hanya bisa terseduh sangat keras. Ia seperti mendapat kekuatan baru untuk bertahan sedikit lebih lama. Sambil memandangi mata kekasihnya, Ansil percaya bahwa mukjizat masih ada bagi mereka yang berani menghadapi masalahnya. Seperti tahu kalau harinya sudah semakin dekat, Hamin ingin melakukan satu hal terakhir yang dari lama ingin ia lakukan bersama ibunya. Dan hal itu adalah memasak semangkuk sup daging sebelum mati. Bagi sebagian orang, kematian seringkali adalah hal yang menakutkan. Dan sama seperti Hamin sebelumnya. Namun setelah ia sadar bahwa ada orang-orang yang mencintainya, Hamin jadi lebih berani menghadapi kematiannya. Bahkan sebelum besok ia tiada, mungkin Hamin sudah lega karena ia bisa menyantap sup daging buatan ibunya sebelum ia pergi. Dan setelah ia memakannya, tiba-tiba setelah tahu bahwa usia ibunya masih tersisa 1 hari lagi, entah kenapa perasaan Hamin jadi campur aduk. Di satu sisi ia percaya kalau umur ibunya akan lebih lama darinya. Namun di lain sisi, ia tidak bisa bohong bahwa ia akan sangat merindukan ibunya. Dan sebelum ia tiada, Hamin hanya ingin minta maaf karena ia bukan anak yang bisa dibanggakan. Ia penakut, ia belum sukses dan masih belum bisa membahagiakan ibunya. Mungkin jika ibu tidak melahirkan Hamin, pasti hidup ibunya akan lebih bahagia. Mungkin anak ibu bisa menjadi dokter, PNS atau seseorang yang lebih sukses darinya. Kamu salah besar, nak. Ibu tidak pernah berpikir demikian. Malahan ibu sangat bangga karena kamu sudah menemani ibu sampai detik ini. Dulu sewaktu ayah dan kakakmu pergi, ibu sempat berpikir kalau ibu hanya akan menjadi beban untukmu. Tapi, di saat kamu sangat mengkhawatirkan angka itu, ibu jadi tahu bahwa kamu tidak ingin kehilangan ibu. Kini ibu pun mengerti bahwa kamu sengaja menghindari masakan ibu karena kamu lebih menyayangi ibu dari dirimu sendiri. Tapi nak, ibu percaya bahwa masa depan kita masih panjang. Jadi tolong,
tolong pikirkan ibu dan Ansil yang tidak mau kehilanganmu. Dan satu anggukan kecil dari Hamin adalah tanda bahwa ia akan menuruti permintaan terakhir ibunya. Di saat-saat terakhirnya, ternyata bukan hanya Hamin yang tidak siap, namun ibunya benar-benar tidak bisa melepas anaknya menuju ruang operasi. Namun jika hanya ini kesempatan yang Hamin punya, sang ibu hanya bisa berdoa agar ia masih bisa melihat anaknya sekali lagi. Dan seperti mengerti apa yang dirasakan ibunya, Hamin pun hanya bisa menutup mata sambil membayangkan hidup bersama keluarganya di surga. Dan tepat ketika Hamin tak sadar, ia seperti bisa merasakan kebahagiaan yang ia nanti sejak lama. Makan bersama. Benar, satu momen inilah yang tidak bisa ia rengkuh selama ini. Bagi sebagian orang, makan bersama pasti sangat sederhana. Bahkan saking sederhananya, pasti tidak ada yang spesial jika diingat lagi. Namun jika Tuhan memberinya kesempatan, Hamin hanya ingin merasakan momen ini sekali saja. Dan sekalipun itu hanya bisa terjadi di surga. Namun Hamin percaya bahwa ia tidak akan lebih bahagia dari momen ini. Dan tepat di saat Hamin sangat bahagia, tiba-tiba seperti mengalami keajaiban. Ternyata Hamin masih diberi kesempatan untuk buka matanya sekali lagi. Dan kata pertama yang keluar darinya adalah ibu. Ya, saat bahagia dan sedih, Hamin selalu ingin sang ibu ada di sisinya. Iya nak, ibu ada di sini, ucap ibunya bahagia. Dan siapa sangka kalau di sana sudah ada Ansil dan dua sahabatnya dari SMA. Mereka kesini karena mereka pun percaya bahwa Hamin pasti bisa melewati masa kritisnya. Dan sebagai hadiah kecil, Ansil sudah menyiapkan sebuah video untuknya. 자생이 좋냐? 네 나쁜 악을 쳐다보니까 너 명 즐겁구먼. 엄마 말 잘 들어. 그 내 지랄하고 있어. 네가 엄마 말을 안 들어서. Tanpa Hamin sangka, ternyata operasi kankernya berhasil. Atau dengan kata lain, ia masih punya kesempatan untuk menemani ibunya satu hari lagi. Dan seperti pesan Ansil hari itu, Hamin akan memasak sup daging untuk sang ibu. Ia ingat bahwa waktu itu Ansil bilang bahwa dari kecil ibunya lah yang selalu memasak untuknya. Tapi jika Hamin bisa, kenapa ia tidak memasak untuk ibunya? Mungkin rasanya tidak akan seenak sup buatan ibu. Tapi Hamin akhirnya sadar bahwa ia akan memasak untuk ibu selamanya. Dan baiklah, Hamin mengerti. Dan jika selama ini angka itu berkurang setiap kali Hamin makan masakan ibunya, apakah usia ibunya akan bertambah jika ia memakan masakan Hamin? 올라갔어. 진짜? 진짜가. Film ini sebenarnya diangkat dari novel berjudul The Number of Times You Can Eat Your Mother's Cooking is 3 to 8. Ya kurang lebih begitu, sorry kalau salah. Judulnya panjang memang, tapi maknanya jauh lebih dalam dari itu. Film ini itu mengingatkan kita pada satu hal sederhana, bahwa pada akhirnya kita semua akan meninggalkan rumah orang tua kita. Dan anehnya, kita tidak pernah benar-benar menghitung berapa banyak waktu makan bersama yang tersisa. Berbeda dengan kita, Hamin justru diberi kemampuan itu. Ia bisa melihat angka yang terus berkurang setiap kali ia makan masakan ibunya. Dan dari situlah ia sadar bahwa apa yang ia miliki bukanlah anugerah, melainkan sebuah kutukan. Karena bagi Hamin, angka 0 berarti satu hal, kehilangan ibunya. Itulah kenapa ia melakukan hal yang tidak masuk akal.
Ia berhenti makan masakan ibunya. Ia pergi dari rumah, menjauh, dan hidup seadanya. Semua itu demi menyelamatkan satu-satunya keluarga yang ia punya, meski dengan cara yang salah. Dan kalau dipikir-pikir, bukankah kita juga seperti itu? Berapa banyak yang kita korbankan? Dan itu hanya agar orang di rumah kita tidak merasa khawatir. Berapa sering kita bilang, aku baik-baik saja kok Bu. Padahal kita sedang menahan lelah, lapar, dan bahkan sakit. Di satu sisi, orang tua kita mencintai kita dengan cara mereka. Menelepon, menanyakan kabar, dan memastikan kita sudah makan atau belum. Dan di sisi lain, kita juga mencintai mereka dengan cara yang berbeda. Dengan berusaha terlihat kuat, meski sebenarnya tidak baik-baik saja. Tapi, justru dari dua perasaan itulah kita belajar menghargai waktu. Karena saat kita akhirnya bisa pulang, duduk di meja yang sama, dan makan bersama lagi, kita baru sadar bahwa momen itu tidak akan ada selamanya. Jadi mungkin saya ingin menyampaikan satu hal. Kita tidak pernah benar-benar menghitung berapa kali lagi kita bisa duduk di meja makan yang sama dengan orang tua kita. Sampai suatu hari, kursi itu tetap ada. Makanannya tetap tersaji. Tapi orangnya sudah tidak ada lagi. Saya Gogon, dan segenap tim Pusrabi Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat yang sudah menonton video sampai habis. Terima kasih buat yang sudah memberikan like, berikan komentar, subscribe, dan juga mencet tombol thanks ya. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah sangat membantu channel ini berkembang sampai hari ini. Dan sebagai penutup, saya pengen bilang ke kalian semua, kalau kalian lagi banyak masalah dan itu berat banget, ya tenang, kalian gak perlu buru-buru, gak perlu nyusu-nyusu, selesaikan semuanya dengan kepala yang dingin. Sekarang tarik napas kalian, buang, tenggak kopinya, ambil koreknya dan sebatin aja dulu.